Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum cerita dimulai, absen dulu yuk. Kalian mendengarkan cerita ini jam berapa dan di kota mana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga dukung aku dengan like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Istri Kontrak Sang Miliarder, oleh Evating. Part 6, Pertemuan Sore dan Sebuah Pilihan. Langit sore itu pucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Udara di teras rumah mengandung aroma tanah setelah hujan yang belum lama berhenti. Elara duduk di bangku kayu kecil, jari-jarinya mengusap permukaan cangkir teh yang sudah mulai mendingin. Dari celah pintu kamar sebelah, terdengar napas teratur Arka saat tidur siang. Sang ayah juga beristirahat. Rumah tenang, terlalu tenang, seakan dinding-dinding menyimpan sesuatu yang sedang menunggu. Pukul 4:11, Elara menatap jam tangan kecilnya. Damian berkata ia akan datang pukul 4:15. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Damian tidak pernah membuat orang menunggu. Tapi ia juga tidak pernah datang terlalu awal. Ia datang pada waktu yang sudah diputuskan. Tepat, bersih. Langkah kaki terdengar tidak lama kemudian. Pelan, mantap, tidak terburu-buru. Elara berdiri sebelum pintu diketuk. Entah bagaimana, tubuhnya tahu duluan. Ketika pintu dibuka, Damian berdiri di sana. Tidak memakai jas hari ini. Hanya kemeja putih dan mantel tipis. Rambutnya sedikit lebih lembut dari biasanya, seolah hujan sore melunakkan garis-garis wajahnya. Tapi mata itu tetap sama, tenang, jelas, tidak berusaha menjadi apapun selain apa adanya. "Boleh masuk?" tanyanya. Elara mengangguk, "Silakan." Damian menunduk sedikit melewati pintu. Tidak meneliti ruangan, tidak menilai. Ia hanya melihat sebentar, cukup untuk memahami letak, tidak lebih. Seperti seseorang yang menghormati wilayah orang lain. "Arka sedang tidur," ujar Elara pelan. Damian mengangguk. "Baik." Elara duduk di sofa kecil ruang tamu. Damian duduk di seberangnya, tapi tidak bersandar. Punggungnya tetap tegak, seperti seseorang yang selalu siap berdiri. Map abu-abu itu tergeletak di meja di antara mereka. Elara menghela napas pelan. "Aku sudah membaca semuanya," katanya, suaranya teratur tapi sedikit berat. Tidak ada kalimat yang terasa menekan. Tidak ada jebakan. Tidak ada ruang manipulasi yang disamarkan. Kesepakatan itu adil. Damian hanya mengangguk. Ia tidak tersenyum. Tapi ada sesuatu di matanya yang bergerak 1 milimeter. "Aku menghargai cara kau menyusunnya," lanjut Elara. "Ada rasa hormat di dalamnya." Damian menjawab dengan tenang. "Aku tidak bisa meminta sesuatu darimu kalau aku tidak memberi yang sama besar sebagai gantinya." Elara menunduk sebentar. 2 tahun, katanya. 2 tahun bukan waktu yang pendek. "Tidak," jawab Damian. "Tapi juga bukan seluruh hidupmu." Elara memejamkan mata sejenak. Hujan samar masih terdengar di kejauhan. "Aku tidak takut pada 2 tahun, kata Elara akhirnya. "Yang aku takutkan adalah apa yang mungkin berubah di dalamnya." Damian menautkan jari. "Kau takut merasa sesuatu yang tidak kau rencanakan." Elara menatapnya. Dan Damian tidak berpaling. "Aku tidak akan meminta kau mencintai aku," ucap Damian pelan. "Dan aku tidak akan mengklaim diriku siap mencintai. Cinta bukan sesuatu yang bisa ditaruh di kontrak. Yang bisa ditulis hanyalah ruang agar cinta, jika ia datang, tidak menyisakan luka." Elara mendengarkan kata itu dengan hati-hati. Damian melanjutkan, "Aku ingin kita berjalan berdampingan. Bukan saling menyeret. Bukan saling menyembunyikan. Bukan menjadi 2 orang asing yang memanggil satu sama lain dengan gelar suami istri tanpa isi." Senyap turun. Tidak berat, tapi dalam.
Elara mengembuskan napas. Paman Rendra menelpon lagi hari ini. Damian tidak bertanya apa yang dikatakan Paman Rendra. Ia sudah tahu nada kalimat yang digunakan. Kau tidak perlu menjawab apapun, ucap Damian. Kau hanya perlu mengatakan satu kalimat, aku belum memutuskan. Dan kau tidak berutang penjelasan pada siapapun. Elara menunduk, menatap jarinya sendiri. Aku terbiasa menjelaskan diri. Rasanya aneh untuk tidak. Damian berkata pelan, namun jelas, Elara. Kau tidak harus selalu sempurna. Kata itu masuk, mendarat, tidak keras, tidak lembut, tepat. Seolah ada tali yang selama ini menahan bahunya dan kini sedikit longgar. Elara mengangkat wajah. Aku belum bisa mengatakan ya, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak ingin mengatakan tidak. Damian tidak mempercepat, tidak menuntut, tidak menawarkan senyum. Kalimat itu sudah jawaban, ucapnya. Dan itu cukup. Elara menutup map itu perlahan. Aku ingin mencoba memahami dulu. Bukan memutuskan. Damian mengangguk. Kita lakukan perlahan. Aku menyesuaikan langkahmu. Elara merasakan sesuatu di dadanya mereda. Seperti hujan yang berubah menjadi kabut. Seperti sesuatu yang selama ini menekan tapi akhirnya bergerak memberi ruang. Damian berdiri. Elara ikut berdiri. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Damian menundukkan kepala sedikit. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Tidak ada sentuhan. Tidak ada upaya mendekat. Tidak ada lirikan ke bibir atau tangan. Justru itu yang membuat napas Elara sedikit goyah. Saat keduanya tiba di beranda, seseorang muncul. Lara, Noel. Suaranya lembut, akrab, hangat. Cara memanggil yang tidak meminta izin karena sudah mengenal terlalu lama. Elara membeku sejenak. Damian berhenti. Tidak menoleh. Hanya berhenti. Elara membuka pintu. Noel berdiri dengan kantong berisi makanan. Rambutnya agak berantakan karena mengendarai motor. Jaketnya basah sedikit di ujung. Dia tersenyum, senyum laki-laki yang selalu datang tanpa syarat. Aku masak tadi. Lalu Noel melihat Damian, dan senyumnya meredup menjadi bentuk yang lebih hati-hati. Oh, katanya pelan, kau sedang ada tamu. Damian tidak mengulur waktu, tidak menancap tatapan, tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya. Tapi udara berubah, seolah ada garis tipis tak terlihat di antara tiga orang itu. Elara membuka mulut, ingin menjelaskan. Damian berbicara dulu. Aku akan pulang, ucapnya. Nadanya tetap halus, tidak dingin, hanya penuh kontrol. Elara mengangguk pelan. Baik, Noel masih diam. Elara menatap punggung Damian yang menjauh. Noel akhirnya bertanya, Lara, dia siapa? Elara menarik napas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia punya pilihan untuk menjawab atau tidak. Part 7, pagi yang tenang, hati yang bergejolak. Pagi itu tidak datang dengan kabar apa-apa. Cahaya menyelinap dari celah tirai seperti biasa, tipis, tidak memberi janji, hanya mengingatkan bahwa hari berganti. Elara bangun tanpa tergesa. Ia duduk di tepi ranjang, telapak kaki menyentuh lantai yang dinginnya masih menyimpan sisa malam. Napasnya panjang dan lembut, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan kenyataan bahwa keputusan besar tidak selalu terdengar seperti bunyi drum, kadang hanya seperti bunyi sendok diletakkan ke piring, pelan, pasti, selesai. Kamar Elara tidak besar. Rak kecil di sudut menyimpan buku sketsa, beberapa novel tipis, dan kotak sepatu yang isinya bukan sepatu. Di dinding ada jam bulat, dengan jarum detik yang tidak bersuara. Jendela menghadap halaman depan. Dari sana, kalau pagi benar-benar jernih, terlihat kepala-kepala tanaman telang yang ditanam ayahnya, bergoyang sedikit bila angin lewat. Elara merapikan selimut, seperti ritual kecil agar hari tidak berantakan di awal. Dari dapur, bunyi panci menyentuh kompor mengambang pelan. Ayahnya selalu bangun lebih dulu ketika fisiknya mengizinkan.
Wangi air mendidih yang sederhana terasa sampai kamar, bau yang tidak punya nama, tetapi bagi Elara itu bau rumah. Ia keluar. Lantai ruang tamu licin dengan kilap tipis yang tidak berlebihan. Di antara ruang tamu dan ruang makan tidak ada sekat, seolah rumah ini sengaja dibuat agar orang bisa melihat satu sama lain tanpa harus menyeberangi apapun kecuali udara. "Pagi, Pak," sapa Elara pelan. Ayah menoleh dari keran, tangan kirinya memegang gelas, tangan kanan menutup kompor. Garis di sekitar matanya bertambah sejak setahun terakhir, tapi kilat hangatnya tidak pergi kemana-mana. "Pagi, bagaimana tidurmu?" "Cukup." Elara tersenyum tipis dan menaruh ponsel di meja. "Aku akan membuat teh." Ayah mengangguk. "Ambil saja daun telang di toples. Tadi papa petik yang mekar." Daun telang. Elara membuka toples kaca, menemukan bunga kecil berwarna biru ungu yang sudah dilayukan angin pagi. Ia memasukkannya ke cangkir, menuang air panas, menyaksikan air berubah warna menjadi biru lembut, seperti langit yang dipelankan. Ia menunggu tanpa tergesa, memindahkan cangkir ke meja makan, lalu duduk. Sang ayah ikut duduk. Keduanya tidak langsung bicara. Hening di rumah ini tidak pernah menuntut dipecah, hening seperti selimut tipis yang diletakkan di lutut agar mengerti ada yang menjaganya. "Arka sudah pergi sekolah," kata Arman. "Syukurlah." Elara mengangguk sekilas lalu meneguk teh, bibirnya merasakan panas yang menenangkan. Arman menatap keluar jendela. Angin hari ini lebih ringan. "Ya." Elara mengikuti pandangannya, lalu berhenti di lingkar kecil di dekat pagar, bayangan pot gantung yang pelan-pelan berputar. Rumah mereka tidak besar. 1 lantai. Ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan, dapur yang langsung berhadapan dengan lorong kecil menuju kamar. Rumah ini dulu dibeli oleh sang ayah dan paman Rendra di saat keadaan mendesak. Ibu butuh tempat tinggal yang lebih tenang, lebih dekat dari fasilitas kesehatan, lebih ramah untuk tubuhnya yang mudah lelah. Waktu itu ayahnya terlalu sibuk mengurus ibu, sehingga kedua bersaudara itu memutuskan Rendra lah yang mengurus seluruh dokumennya, dan atas nama adiknya itu. Tidak ada niat buruk dari Rendra kala itu. Tidak ada percakapan terselubung, hanya keperluan yang harus segera selesai. Setelah itu, kehidupan mendorong semua orang sibuk bertahan. Rencana untuk merapikan kepemilikan nanti saja, dan nanti tidak pernah datang pada waktunya, bahkan sampai sang ibu pergi. Sayangnya Rendra, perlahan berubah, mulai memandang rumah ini sebagai aset. Ancaman. Elara tidak membenci sang paman. Ia hanya tidak ingin hidupnya diatur. Arman menatap wajah sang putri. "Kamu ingin makan?" Elara menggeleng. "Nanti. Jangan menunda terlalu lama." Ada kelembutan yang tidak pernah berubah pada suaranya. Elara mengangguk, menyadari sesuatu yang kecil. Hari ini ia tidak ingin berdebat dengan siapapun, tidak dengan kenyataan, tidak dengan tekanan di sekeliling, dan tidak dengan rasa takut di dalam dirinya sendiri. Hari ini ia ingin melakukan satu hal sederhana, memilih. Pintu pagar berderit pelan. Ada langkah ringan, tidak tergesa, suara ketukan di pintu depan 2 kali, seperti biasa, lalu pintu terbuka dengan pelan. "Siena," panggil Arman, menyapa dengan senyum. "Pagi, Paman," sahut Siena. Ia masuk dengan membawa 2 kotak kertas dan sebuah termos. Rambutnya diikat, kering, seperti pagi. "Aku bawa roti keju dan sup ringan." "Lara, kau pasti belum makan." Elara tersenyum tipis. "Memang belum." Siena meletakkan kotak-kotak di meja. Ada bau keju yang manis, tidak tajam. Ia menuangkan sup ke mangkuk kecil, lalu duduk. Tidak ada kalimat pembuka yang mencoba terlalu akrab. Siena tahu betul kapan kata-kata perlu dipelankan. Mereka makan bersama. Ayah bercerita tentang daun telang yang 2 hari lalu terkena ulat kecil, tetapi sekarang pulih. Dunia kecil mereka berjalan pada porosnya,
dan untuk beberapa menit Elara merasa seperti orang lain, orang yang tidak sedang berdiri di persimpangan. Setelah sang ayah pergi ke halaman untuk berjemur sekaligus menghirup udara segar, Sienna menggeser mangkuk kosong, meletakkan sendok di atasnya dengan hati-hati, lalu menatap Elara. "Bagaimana tidurmu?" tanyanya. "Tidak buruk," jawab Elara. "Tapi tidak nyenyak." Sienna mengangguk. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri." "Bagaimana caranya?" Elara menatap jendela. "Aku menunggu batas waktu yang tidak punya tanggal." "Kau tidak perlu menunggu batas waktu. Kau hanya perlu menentukan langkah." Kata-kata itu jatuh tanpa mengguncang. Menentukan langkah. Elara membiarkan kalimat itu menguar di udara. Ia tidak ingin menangis, bukan karena menangis salah, tetapi karena pagi seperti ini terlalu jernih untuk dilihat melalui air mata. "Kau akan memilih?" Sienna bertanya bukan sebagai desakan. Kalimatnya lebih mirip menyediakan kursi. "Aku tidak ingin bergerak karena takut," ucap Elara. "Aku ingin bergerak karena aku ingin tetap menjadi diriku. Itu saja." "Itu sudah cukup," kata Sienna. Elara mengangguk. Tiba-tiba ia teringat seseorang, bukan karena rindu, tidak juga bayangan cinta lama, melainkan sebagai bagian dari peta hidup yang membuatnya sampai ke titik ini. "Noel," ucap Elara lirih, seakan sedang menyebut nama jalan. Sienna menoleh, tapi tidak mengisi dengan asumsi. "Kami dulu sekolah di tempat yang sama," lanjut Elara. "SMA. Pulang bareng kalau hujan, bergiliran membawa payung. Di halte, kadang tidak bicara apa-apa. Ia hanya berdiri di sebelahku." Ada senyum yang tidak geli di bibir Elara. Tidak semua yang hangat harus dinamai cinta. Ia selalu percaya pada itu. "Itu tidak pernah menjadi apa-apa," ia menambahkan. "Bukan karena kami tidak saling suka, mungkin. Tapi, tidak ada ruang. Hidup membawa kami ke arah yang berbeda seperti sungai kecil yang memilih jalurnya sendiri-sendiri. Dan aku rasa itu baik." Sienna menghela napas kecil. "Kau tidak perlu merasa bersalah karena sesuatu yang berakhir sebelum dimulai." "Ya." Elara menatap cangkir tehnya. "Aku bersyukur memiliki dia sebagai sahabat yang selalu ada untukku." Sienna mengangguk. Lalu Elara bercerita singkat tentang pernikahan kontrak yang ditawarkan Damian. Sienna mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi beberapa pandangan, tanpa tekanan. Dengan kata lain, Elara bebas memilih jalan hidupnya. Apapun keputusannya, Sienna akan terus mendukung. Siangnya, setelah Sienna pulang, Elara berdiri di dekat jendela, menggeser tirai sedikit, membiarkan cahaya yang tidak terlalu terang memantul di ujung meja. Di sana ada vas kecil berisi lisiantus putih dan statis ungu, kiriman yang datang teratur, sepekan sekali, dengan kartu kecil yang katanya singkat. Ia tidak perlu menebak, ada hal-hal yang bila saatnya tiba akan menemukan jalan untuk mengaku. Elara kembali ke meja kerja. Laptop menyala. Layar menampilkan kanvas kosong yang meminta warna. Ia menggambar sesuatu yang sederhana, punggung kursi, garis jendela, bayangan yang jatuh miring di lantai. Garis tipis, nyaris tidak terlihat, lalu diperkuat pelan-pelan. Tidak ada hujan di gambar hari ini. Hanya cahaya yang tidak menuntut apa-apa selain hadir. Ponsel bergetar pendek. Pesan dari klien, revisi yang dulu diminta sudah disetujui. "Terima kasih, sudah pas." Kata-kata itu tidak hangat, tidak dingin, cukup untuk menutup pekerjaan. Elara membalas dengan emotikon kecil, lalu menutup tab, memindahkan berkas ke folder. Rapi, bersih. Ayah Elara tidur siang, sementara Arka belum pulang sekolah. Rumah terasa sangat sunyi. Elara duduk dengan kedua tangan di pangkuan, telapak saling menempel. Pandangannya menjauh. "Apa yang membuatku tetap menjadi diriku?" Ia menunggu. Tidak ada suara yang menjawab, tetapi ada sesuatu yang pelan mengendap, sebuah kesadaran kecil yang tidak berbunyi, batas. Batas yang ia setujui sendiri.
Batas yang melindungi tanpa mengurung. Batas yang tidak perlu ia jelaskan pada siapapun, tetapi dapat ia katakan jika diperlukan. Damian tidak pernah melampaui batas itu. Ia berdiri di luar, seperti seseorang yang tahu rumah orang lain tidak ditabrak begitu saja, bahkan bila pintunya tidak dikunci. Ia menunggu undangan, bukan mencari celah. Elara menatap jemarinya. Ia teringat pertemuan-pertemuan singkat, kata-kata yang tidak panjang, dan cara laki-laki itu memberi ruang seperti orang memindahkan kursi agar bisa dilewati. Aku menyesuaikan langkahmu, katanya. Bukan ingin terdengar manis, tapi karena ia betul-betul tahu caranya berjalan. Elara kemudian teringat Riko, kata-kata manisnya yang licin, tatapan yang menghitung. Dan Paman Rendra, cara menaruh tangan di meja makan seolah meja itu dibuat dari kulitnya sendiri. Tidak, Elara tidak ingin terus hidup di antara orang yang merasa berhak atas napasnya. Ia berdiri, berjalan ke dapur, mencuci cangkir, menaruhnya di rak. Lalu kembali ke kamar. Di dalam, udara lebih dingin. Ia duduk di lantai, punggung menyandar pada tepi ranjang, memeluk lutut sebentar untuk mengukur jarak antara takut dan mantap. Jarak itu mengecil hari ini. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia memutuskan untuk berdiri sedikit lebih tegak dari biasanya. Part 8, Batas-batas yang menjaga. Pagi perlahan naik lebih tinggi di langit ketika matahari mulai menembus dedaunan pohon jambu di halaman depan. Cahaya yang masuk melalui jendela tidak terang, hanya cukup untuk membuat ruangan tampak hangat. Udara terasa lembut, tidak menusuk, seolah hari ini tidak membawa ancaman apapun. Elara mencuci cangkir teh yang ia gunakan tadi pagi. Gerakannya pelan, teratur, seperti seseorang yang mengisi waktu dengan kesadaran penuh. Air mengalir di sela-sela jarinya, dingin dan tenang, seperti mata air yang sengaja dibiarkan mengalir agar ia bisa mendengar dirinya sendiri. Ketika Elara menaruh cangkir itu di rak, rumah dalam keadaan sepi. Sang ayah sedang duduk di kursi rotan di teras, memandangi halaman dengan tatapan kosong yang tidak sedih dan tidak gembira. Tatapan orang yang sedang mengingat sesuatu, atau mungkin tidak mengingat apa-apa. Hanya membiarkan waktu lewat tanpa perlu menandainya. Arka sudah berangkat ke sekolah lebih awal. Ia selalu begitu ketika ada tugas yang harus dikumpulkan atau kelas yang menuntut kesiapan. Sebuah pesan masuk. Elara meraih ponselnya dari atas meja. Sang paman mengabarkan akan bertamu hari ini. Elara menghela napas panjang, kemudian berjalan ke teras, duduk di kursi sebelah ayahnya. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Keduanya hanya duduk, membiarkan angin lewat. Ada beberapa helai daun yang berguguran di halaman, pelan, seperti tidak punya tujuan selain menyentuh tanah dengan lembut. Paman akan datang hari ini, kata Elara. Arman menghela napas berat. Kau tidak perlu takut. Aku tidak takut, Pa. Arman menoleh kali ini, matanya mengamati wajah Elara. Ada sesuatu di sana yang berbeda dari sebelumnya. Bukan perubahan besar, hanya penegasan kecil, seperti garis yang diperkuat dengan pensil tipis. Kau sudah membuat keputusan? Tanyanya pelan. Elara tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Jangan membuat keputusan yang akan melukaimu. Elara mengangguk kecil. 1 jam kemudian, suara pagar terbuka pelan terdengar dari depan. Langkah pelan, teratur, tidak tergesa, tetapi dengan kepastian yang terlalu jelas bagi rumah sekecil ini. Rendra masuk melalui pintu tanpa menunggu dipersilakan, seperti biasanya. Seolah tempat ini adalah ruang yang akan selalu menyambutnya. Arman bangkit perlahan dari kursi teras ketika Rendra muncul di ambang pintu. Pagi, ucap Rendra, suaranya ringan, seolah ia hanya mampir seperti hari biasa. Pagi, jawab Arman, datar tapi tidak dingin.
Elara datang dari dapur, berdiri di ambang pintu depan. Rendra menatapnya sekilas, bukan tajam, hanya mengukur. Kau terlihat tenang hari ini, kata Rendra pada Elara sembari duduk tanpa meminta izin. Elara juga duduk di salah satu kursi. Tidak tepat di seberang, tapi sedikit menyamping, jarak yang cukup untuk menjaga ruang. Ada yang ingin paman bicarakan? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengubah posisi. Dulu, Rendra yang bertanya dan Elara menjawab. Sekarang, Elara yang membuka dan menutup pintu percakapan. Rendra tersenyum tipis. Senyum yang biasa ia gunakan ketika ingin orang lain percaya bahwa ia sedang bersikap wajar. Aku hanya ingin memastikan kau tidak mengambil langkah yang akan kau sesali. Elara mengangkat wajah, tetapi matanya tidak menantang. Tenang, penuh kesadaran. Aku masih memikirkannya, jawab Elara. Rendra mengangguk pelan, jelas sudah menduga jawaban itu, tetapi berharap ada nada ragu. Sayangnya yang ia dapat justru nada stabil. Itu bagus, katanya. Memikirkan dengan matang. Dunia di luar tidak selalu ramah. Elara tidak tersenyum. Dunia tidak selalu kejam juga, ucapnya pelan. Rendra berhenti sejenak. Kata-kata yang terlalu lembut untuk disanggah. Arman menatap lantai. Ia mengerti percakapan ini bukan tentang apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang menguasai ruang. Rendra menarik napas. Kalau kau butuh bantuan, kau tahu di mana mencariku. Ya, jawab Elara. Bukan janji, bukan penolakan, hanya jawaban. Rendra berdiri. Baik kalau begitu paman pamit dulu. Ia tidak marah, tapi ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kepastian bahwa Elara akan tetap dapat dikendalikan. Dan itu cukup membuatnya gelisah. Pintu tertutup pelan. Rumah kembali bernapas. Arman menyandarkan punggung pada kursi. Elara hanya duduk diam, membiarkan dirinya merasakan keheningan itu. Ia belum memutuskan apapun. Tapi ia tidak lagi berada di posisi terdesak. Itu yang berubah. Dan itu yang penting. Maafkan papa, untuk dulu. Andai saja sertifikat rumah ini dulu atas nama papa, suara Arman penuh rasa bersalah. Elara menggeleng, menyentuh tangan ayahnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, papa. Arman menunduk. Papa hanya ingin kau menjalani hidupmu, bukan takut kehilangan rumah ini. Aku tahu, pa, jawab Elara. Jangan cemaskan apapun. Aku mohon. Arman mengangguk lemah. Malam datang dengan angin yang membawa bau tanah kering. Cahaya masuk dari jendela, pelan, memantul di dinding, seperti lukisan yang bergerak lambat mengikuti waktu. Elara duduk di balik meja kerja. Di depannya, sketsa tangan yang memegang cangkir masih terbuka. Ia mengambil pensil, memperkuat garis-garis yang sebelumnya ia biarkan tipis. Ia tidak terburu-buru. Setiap tarikan garis terasa seperti kalimat yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Bahwa ia akan bertemu Damian besok. Bahwa ia akan bicara sebagai dirinya sendiri. Bahwa ia tidak memilih karena ketakutan, tetapi karena ia ingin tetap menjadi dirinya. Dan itu cukup. Ia meletakkan pensil, menutup buku sketsa, mematikan lampu meja, menyisakan satu lampu kecil di sudut ruangan. Ayah sudah tidur lebih awal. Arka sedang belajar di kamar. Suasana rumah sunyi. Elara berbaring, menarik selimut sampai ke dada. Memejamkan mata. Ia tidak berdebar, tidak gelisah, tidak menunggu sesuatu dengan cemas. Ia hanya siap. Besok adalah hari untuk bicara. Hari ini adalah hari untuk beristirahat. Dan istirahat itu datang dengan lembut, seperti seseorang yang membuka pintu dan berkata sudah cukup untuk hari ini. Sebelum terlelap, Elara mengirim pesan kepada Damian, mengatakan keinginan bertemu besok. Part 9, Perlindungan untuk Keluarga. Damian datang 7 menit lebih awal.
Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 14.53 ketika ia memasuki kafe. Ruangan itu tenang, dengan cahaya lampu kuning lembut yang tidak menyilaukan. Aroma kopi hitam berpadu dengan sedikit kayu manis mengisi udara, menenangkan tanpa memaksa. Ia memilih meja di sisi kiri, dekat jendela. Orang-orang berjalan di luar, tapi suara mereka teredam oleh kaca yang tebal. Ruang ini memberi jarak yang cukup antara dirinya dan dunia. Ia duduk, meletakkan ponsel menghadap ke bawah. Tidak gelisah, hanya menunggu. Pelayan datang. Damian memesan kopi hitam. Pelayan pergi. Damian kembali pada keheningan. Ketika pintu kafe terbuka, ia tidak langsung menoleh. Tapi ada sesuatu pada cara langkah itu memasuki ruangan, tenang, tidak tergesa, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Ia tahu itu Elara. Baru setelah itu ia mengangkat wajah. Awalnya ekspresinya netral, tetap, tenang, seperti biasanya. Lalu perlahan, tanpa dapat dikendalikan, ada kehangatan yang turun lembut ke sorot matanya. Elara melihat sekeliling sebentar sebelum berjalan ke arahnya. Pakaian gadis itu sederhana, atasan lembut warna pasir dan celana berbahan jatuh dan ringan. Rambutnya diikat rendah. Ia hadir seperti udara yang tidak meminta ruang, tapi mengisinya. Sudah lama menunggu, tanyanya ketika ia duduk. Tidak, jawab Damian. Dan itu cukup. Pelayan datang. Elara memesan teh panas, tanpa gula, tanpa tambahan apapun. Hening membentang sesaat. Tapi tidak canggung. Pelayan datang, menghidang pesanan Elara. Secangkir teh hangat mengepulkan uap panas terhidang di meja. Jadi, apakah kau sudah memutuskan? Tanya Damian setelah keheningan yang cukup panjang. Elara mengangguk. Ya, aku bersedia membuat kesepakatan denganmu. Damian mengangguk, diam-diam merasa lega. Aku senang mendengarnya. Elara menyesap teh hangatnya. Pernikahannya, 2 minggu lagi, bagaimana menurutmu? Elara memandang Damian. Jika itu waktu yang tepat, aku setuju. Tapi, aku ada satu permintaan. Damian menatap Elara ingin tahu. Apa itu? Aku ingin kau membelikanku rumah yang kami tinggali sekarang ini, atas namaku. Aku tahu kau bisa membelikanku banyak rumah lainnya yang lebih mewah, tapi rumah ini memiliki banyak kenangan. Aku tak ingin kehilangannya. Aku yakin, Papa dan Arka juga demikian. Damian mengangguk. Aku paham. Akan kulakukan. Terima kasih, Damian. Sore perlahan menjadi senja. Matahari masuk ke peraduan, meninggalkan jejak cahaya terakhir yang lembut. Elara membuka pintu rumah perlahan. Enselnya mengeluarkan suara pelan, tidak berderit, hanya seperti bisikan yang mengingatkan bahwa pintu ini sudah dibuka banyak kali selama bertahun-tahun. Rumah menyambutnya dengan keheningan yang tidak dingin. Ayah Elara duduk di kursi rotan di ruang tengah, buku terbuka di pangkuannya. Bukan buku berat, lebih seperti bacaan yang hanya dibaca untuk menemani waktu, bukan untuk dipahami. Arka belum pulang, atau mungkin sedang di kamar. Papa, sapa Elara sembari menutup pintu dan menaruh tas kecil yang ia bawa ke kursi. Kau sudah pulang? Ya, Papa. Elara berjalan ke dapur, mengambil gelas, mengisi air, meminumnya perlahan. Ia merasakan air itu turun melewati tenggorokannya, menenangkan dengan cara yang tidak perlu dijelaskan. Ia kemudian kembali ke ruang tengah, duduk di samping sang ayah. Mereka duduk seperti itu beberapa menit. Tidak ada kebutuhan untuk cepat berbicara. Rumah ini tidak pernah mendesak kata-kata keluar. Ayah menutup bukunya perlahan, meletakkannya di meja kecil dekat kursi. Cahaya lampu menyorot garis-garis halus di wajahnya, usia dan ketenangan yang tumbuh bersamaan. Kau ingin menceritakan sesuatu, ucap ayah. Itu bukan pernyataan, bukan pertanyaan. Elara menarik napas lembut, bukan napas yang menyiapkan kekuatan, bukan pula napas berat dari keraguan.
Ini hanyalah napas orang yang telah memilih dan ingin menyampaikannya dengan jujur. Aku bertemu dengan Damian, katanya. Ayah menoleh sedikit, tetapi matanya tetap lembut. Ya, dia membutuhkan stabilitas dalam 2 tahun ke depan untuk mengunci pendanaan dan mencegah permainan internal di perusahaannya. Arman mendengarkan tanpa menyela. Elara memandang sang ayah. Dia menawari pernikahan kontrak. Mata Arman sedikit membesar. Lara, Elara dengan cepat menyela. Pernikahan itu berdurasi 2 tahun. Dan tentu saja, aku juga diuntungkan. Kita akan mendapat dukungan finansial sepenuhnya, keamanan, juga hal-hal positif lainnya. Papa tidak ingin kau berkorban terlalu jauh, Lara. Elara menggeleng. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan, Papa. Aku tidak ingin Paman Rendra atau siapapun menentukan arah hidupku. Kata-kata itu keluar tanpa tremor, tanpa getar, tanpa berat, hanya kebenaran yang dijelaskan dengan tenang. Arman menatap wajah putrinya. Ada sesuatu yang lembut di sana, seperti seseorang yang melihat bunga tumbuh di tanah yang dulu ia kira kering. Papa paham. Maafkan Papa yang tidak bisa melindungimu. Elara mengulurkan tangan, meremas lembut punggung tua itu. Ia menggeleng pelan. Jangan menyalahkan diri sendiri, Papa. Papa sudah melindungiku selama ini. Kini saatnya aku melindungi Papa. Melindungi Arka. Arman mengangguk lemah, antara sedih dan terharu. Angin petang pelan-pelan berubah menjadi udara malam. Langit menjadi lebih gelap, tapi tidak berat. Elara ke dapur, membuat teh telang. Wangi sederhana yang menenangkan. Ia membawa cangkir itu ke kamar, menutup pintu perlahan. Ia duduk di balik meja kerjanya, mengambil buku catatan kecil. Halamannya kosong. Ia membuka halaman pertama, memegang pena, dan mulai menulis. Bukan daftar syarat keras, bukan peraturan yang mengikat. Hanya batas-batas yang menjaga dirinya tetap utuh. Tidak kehilangan ruang untuk waktu sendiri. Tidak memaksakan bentuk hubungan yang belum tumbuh. Tidak menutup pintu untuk pertumbuhan pelan-pelan. Tidak mengorbankan diri untuk menjadi orang lain. Ia menulis pelan, setiap huruf terbentuk seperti tarikan napas. Ketika selesai, ia menutup buku itu, meletakkannya di meja. Ia tidak menyembunyikannya. Ia tidak menyimpannya di tempat rahasia. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia membuka jendela sedikit. Udara malam masuk, lembut dan tenang. Ia berbaring, bukan dengan gelisah, bukan menunggu sesuatu, bukan mencari akhir. Hanya tubuh yang ingin istirahat karena hari ini sudah penuh dengan keputusan yang dijalankan tanpa harus tergesa. Matanya terpejam perlahan. Tidak ada ketakutan di sana. Tidak ada bayangan yang mengejar. Tidak ada suara yang menekan. Hanya kesadaran sederhana. Besok adalah langkah berikutnya. Dan ia akan melakukannya dengan diri yang tetap utuh. Rumah ini tetap rumah. Dan ia tetap Elara. Besok Elara akan menceritakan semuanya kepada Noel dan Sienna. Part 10, awal yang dingin di penthouse. Pernikahan berlangsung pada siang menjelang sore yang tidak meminta perhatian siapapun. Di aula hotel dengan tamu terbatas, keluarga Elara dan Damian, Sienna, Noel, Paman Rendra, yang berpura-pura turut senang, dan Bibi Lila, Reynard dan beberapa relasi penting Damian. Beberapa wartawan undangan Damian memotret 1 atau 2 kali, lampu kilatnya tidak terlalu mencolok, cukup untuk mengisi kolom berita ringan besok pagi. Setelah semuanya selesai, Damian mengajak Elara ke penthouse-nya. Damian menutup pintu mobil setelah Elara masuk ke kabin belakang sopir, kemudian mengitari mobil untuk duduk di samping wanita yang kini berstatus istrinya itu. Matahari condong ke barat, menciptakan cahaya tipis yang memantul di permukaan bodi mobil hitam itu. Udara tidak panas, tetapi cukup menghangatkan kerah kemejanya. Elara duduk diam dengan tangan terlipat di pangkuan.
Gaun pengantin yang ia kenakan mengikuti bentuk tubuhnya dengan ringan, tidak mewah, tidak rumit. Ia tidak terlihat gugup, hanya tenang, seperti seseorang yang sedang berdiri di tengah ruangan yang sudah ia kenal, tapi belum sepenuhnya dimasuki. Damian meliriknya sejenak. Kita langsung ke rumah. Elara mengangguk kecil. Baik, tidak ada yang perlu diucapkan selain itu. Mobil melaju meninggalkan gedung. Kota bergerak melewati kaca, bangunan, jembatan, deretan toko, pohon yang tidak terlalu tinggi. Cahaya sore perlahan berubah menjadi keemasan. Penthouse Damian berada di puncak salah satu bangunan tertinggi di pusat kota, tapi bukan bangunan yang ramai dikenal orang. Gedung itu lebih banyak dihuni profesional yang datang untuk tidur dan pergi kembali bekerja keesokan harinya. Lobi sederhana, elegan, tenang. Tidak ada chandelier berlebihan, tidak ada lukisan mencolok. Hanya dinding marmer abu muda dan lantai yang terjaga bersih. Lift bergerak tanpa suara. Elara berdiri di samping Damian, kedua tangannya terlipat di depan. Mereka tidak saling menatap, tetapi ada kesadaran yang menenangkan. Seperti dua orang yang memahami tujuan perjalanan tanpa perlu menjelaskannya. Pintu lift terbuka. Penthouse itu tidak memamerkan kemewahan, tetapi kemewahan itu ada pada cara ia bernapas. Ruangan luas dengan jendela kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit, menampilkan kota yang berkilau pelan di bawah sana. Cahaya sore mengalir masuk dan jatuh di lantai kayu yang bersih, hangat dan tidak berkilau berlebihan. Sofa panjang berwarna abu lembut berada di tengah ruangan, dengan meja kopi kayu rendah di depannya. Tidak banyak dekorasi, hanya beberapa rak buku, satu vas kaca dengan bunga segar yang sederhana, dan satu lukisan abstrak berwarna hangat tergantung di dinding. Ruangan itu terasa seperti seseorang yang sangat tenang dan terkontrol menempatinya. Tidak ada sisa-sisa kehidupan yang berantakan. Tidak ada barang yang tidak berada di tempatnya. Damian melepas jasnya, menggantungnya di gantungan dekat pintu. Aku akan menunjukkan kamarmu. Elara mengangguk dan mengikuti langkahnya. Koridor panjang terbentang di depan mereka. Lantai kayu, dinding putih, lampu-lampu kecil yang menyala lembut di setiap sudut. Kamar Elara berada di sebelah kanan. Damian membuka pintunya. Ruangan itu belum banyak isi. Tempat tidur berukuran queen dengan sprei putih bersih, lemari kayu pucat, meja kecil di dekat jendela, dan rak dinding kosong menunggu. Sesuatu. Dinding bagian luar menyuguhkan pemandangan kota yang mulai dinyalakan lampu-lampunya. Ini kamarmu, kata Damian. Kalau ada yang perlu ditambah, kau bisa memintanya. Atau membelinya sendiri. Tidak ada batasan untuk itu. Damian mengulurkan sebuah kartu berwarna hitam. Elara memandang kartu tersebut dengan ragu. Jangan ragu, ini sesuai kesepakatan kita. Setelah beberapa saat, akhirnya Elara mengangguk pelan dan menerimanya. Baiklah, terima kasih. Damian tidak menjawab sama-sama atau hal-hal klise semacam itu. Ia hanya mengangguk perlahan. Setelah itu Elara melangkah masuk. Ia menyentuh tepi meja dengan ujung jari. Cahaya sore memantul di kukunya yang bersih. Kamar mandimu di sana, ia menunjuk pintu di sudut. Dan kamarku di sebelah. Ia menunjuk pintu di seberang dinding yang memisahkan kamar mereka. Tidak ada upaya menyembunyikan apapun. Tidak ada upaya mendekat. Tidak ada langkah yang memaksa. Jarak ada, tapi itu jarak yang dibiarkan bernapas, bukan untuk menahan. Kalau kau butuh sesuatu, kau tahu di mana mencariku, kata Damian. Elara menoleh. Begitu juga sebaliknya. Damian menahan ekspresi kecil yang secara refleks ingin muncul, bukan senyum penuh, hanya sesuatu yang terasa seperti pengakuan bahwa kalimat itu berarti lebih dari yang tampak. Ia menunduk sedikit sebagai balasan, lalu keluar, meninggalkan Elara di kamarnya sendiri. Ia tahu kapan harus tetap di ruangan dan kapan harus pergi. Keheningan bukan ketidakpedulian.
Keheningan adalah penghormatan tertinggi yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain yang sedang belajar berdiri. Malam menyapa perlahan-lahan. Damian berada di dapur, memanaskan sup sederhana yang ia pesan dari restoran langganan. Ia tidak memasak malam ini. Hari telah cukup panjang untuk keduanya. Ia memindahkan sup ke mangkuk keramik putih, mengatur meja makan tanpa suara. Ia tidak memanggil Elara. Ia tahu Elara akan muncul sendiri jika dirinya siap. 10 menit kemudian, langkah pelan terdengar dari koridor. Elara muncul dengan rambut yang diikat longgar dan wajah tenang yang tidak menuntut apapun dari malam. Mereka makan dalam diam, bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, tapi karena mereka memilih untuk tidak merusak sesuatu yang halus. Setelah makan, Elara mencuci piring tanpa disuruh. Damian tidak menawarkan untuk membantu. Ia tidak ingin merampas kebiasaan kecil yang mungkin memberi Elara rasa kendali. Setelah itu, mereka kembali ke koridor yang senyap. Damian berdiri di depan pintu kamarnya. Elara berdiri di depan pintunya sendiri. Mereka saling menatap sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada canggung, tidak ada ketegangan. Hanya dua keberadaan yang saling mengakui. Selamat malam, Elara, kata Damian. Selamat malam, Damian. Pintu kamar tertutup dengan bunyi lembut. Damian berdiri sejenak di dalam kamarnya, punggungnya bersandar pada pintu. Pemandangan kota dari jendela memantulkan cahaya ke wajahnya. Bukan kebahagiaan yang ia rasakan. Bukan lega. Lebih seperti seseorang yang baru saja menginjak tanah baru, dan tahu ia harus berjalan perlahan agar tidak mengganggu keseimbangan yang baru terbentuk. Di kamar sebelah, Elara duduk di tepi ranjang, merasakan udara yang bukan rumah, tapi tidak asing. Keduanya tidak bisa mendengar satu sama lain. Tapi ruang di antara mereka tidak kosong. Ruang itu penuh dengan sesuatu yang belum punya nama. Bukan penantian, bukan ketakutan. Sesuatu yang lebih pelan dari itu. Sesuatu yang sedang tumbuh. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.